Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbagi berkat buat kita sekalian. Saya mau baca firman Tuhan yang terambil dalam Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-16 dan seterusnya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan kita satu pemahaman bahwa kehidupan daging dan juga roh berlawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata kalau kita melihat bahwa perbuatan daging itu jelas. Mereka hidup dalam percabulan, saudara berhubungan seks sebelum menikah, ya, kecemaran, artinya saudara punya selingkuh, saudara menjadi simpenan, saudara menjadi pelakor, pebinor, itu artinya percabulan dan kecemaran. Hidup dalam hawa nafsu, penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang penyembahan berhala bukan lagi dalam bentuk patung dan sebagainya, tetapi HP saudara boleh menjadi berhala. Sesuatu yang berhubungan dengan kita, yang menghalangi kita untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Motor saudara boleh menjadi berhala kalau motor atau mobil atau harta kekayaan kita menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan seterusnya di sana berkata sihir, saudara yang masih bergelut dengan dunia hitam, saudara yang mengejar kuasa-kuasa kegelapan, ya, itu sudah masuk dalam sihir ini. Saudara tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Perseteruan, suka ribut, suka cari masalah, perselisihan, iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang saat ini sekarang sedang merebak ke semua orang-orang percaya. Ya, mereka merasa tersaingi kalau ada satu yang lebih hebat daripada dia, kalau ada satu yang punya harta yang lebih daripada dia, mulai timbul iri hati. Hati-hati saudara. Amarah, suka marah. Saudara, dalam situasi sulit seperti ini, emosi sangat-sangat kurang stabil. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kendalikan diri saudara. Amin. Kepentingan diri sendiri, egois, berarti saudara masih hidup dalam daging. Percideraan, roh pemecah, di mana ada dia pasti ribut saudara. Pecah, pelayanan kalau ada dia, waduh pecah, dan seterusnya. Kedengkian, kemabukan, saudara yang masih hidup dalam keterikatan dengan alkoholik, saudara bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan seterusnya, pesta pora dan sebagainya. Ini tanda-tanda orang yang masih hidup dalam kedagingan. Dan firman Tuhan tadi katakan, orang yang hidup dalam kedagingan mereka akan binasa. Tetapi mereka yang hidup dalam roh, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat orang yang sudah hidup dalam roh, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Dari kehidupannya kita dapat melihat hidupnya penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya percaya orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, hidupnya akan mengeluarkan buah-buah roh, sehingga kita dapat mengenalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus,
dipenuhi roh Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, pasti dia selalu melakukannya atas dasar kasih. Dia selalu melakukannya dengan sukacita. Di mana ada dia selalu ada damai sejahtera. Hidupnya sabar, walaupun dalam kesusahan dia tetap murah hati, berbagi, kemurahan, kebaikan. Dia tetap setia sekalipun dalam masa-masa sulit. Lemah lembut, tutur katanya, dan menguasai diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apakah dalam hidup kita perbuatan daging masih menguasai hidup kita, ataukah kita sudah hidup di dalam roh, di dalam Tuhan, sehingga yang keluar adalah buah-buah roh. Saya percaya kita semua, saudara yang menyaksikan, menghasilkan buah-buah roh, karena saudara hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, saudara dukung dengan mensubscribe, like, share, dan tekan notifikasi lonceng, sehingga saudara dapat mengikuti terus video-video berikut dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.